Baik, shalom Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Syukur pada Allah bahwa pada siang hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul. Walaupun secara hybrid, ada yang bersama-sama di Binroh Bali, tapi juga ada yang secara virtual. Namun toh perjumpaan yang seperti ini tidak akan pernah membuat iman terhalang, tidak pernah akan membuat keinginan kita untuk bersekutu dikuatkan oleh Allah terhalang. Tidak pernah virtualisasi ini memberkati berkat Tuhan selama hati kita terbuka. Apalagi tema yang diangkat pada siang hari ini berjudul, diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nanti teks lengkapnya saya akan bacakan sedikit di tengah-tengah. Hanya sebelumnya saya pada saat mencoba untuk merenungkan teks ini, lalu merenungkan konteks kehidupan, saya makin sadar bahwa setiap manusia normal itu ya, memang menginginkan hidup yang sejahtera, baik, lancar, sehat, penuh berkat, semua aman, terkendali. Itu inginnya kita. Kita tuh selalu inginnya seperti itu. Jangan ada permasalahan yang berat. Kalau ada masalah pun kecil-kecil aja gitu, kalau bisa gitu ya. Jangan ada kesulitan yang membuat saya tidak bisa apa-apa. Maka ada orang yang pernah ngomong kepada saya, Romo, saya itu enggak pernah neko-neko, enggak pernah macem-macem hidup ini gitu ya. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jangan berikan saya sebagai seorang yang menjadi kaya raya. Enggak perlu, saya enggak perlu kaya raya, Tuhan. Saya hanya perlu kecukupan saja. Cukup kalau mau beli mobil, cukup uangnya. Kalau mau beli rumah, cukup duitnya. Kalau mau jalan-jalan ke Singapura, cukup juga, gitu ya. Jadi seolah-olah doa ini rendah hati, padahal doa ini adalah doa orang yang rakus. Jadi kalau doa semacam ini kita menjadikan sebuah habitus, kebiasaan, kita akan bisa melihat bahwa kita seolah-olah diciptakan ke dunia hanya untuk memenuhi apa yang kita impikan dan kita inginkan. Ini sudah salah persepsi. Kita harus kembalikan tujuan hidup kita dengan apa yang ditulis dalam kitab suci. Disinkronkan. Kalau kita tidak sinkron antara keinginan kita, impian kita berada di dunia ini, dan maksud Tuhan mengadakan kita, menghadirkan kita di dunia, kalau nggak nyambung, maka akhirnya kita akan sesat, salah langkah, salah yang dicari dan dikejar, salah yang diutamakan apa. Saya akan coba ajak saudara-saudariku yang terkasih untuk menyadari siapa kita ini. Dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 17 sampai dengan 19, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan Allah kepada Adam dan Hawa? Tentunya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Dan Allah berkata apa? Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi kalau kita kembalikan kepada kata-kata Tuhan pada saat Tuhan memasukkan manusia ke dalam dunia nyata,
Tuhan berkata, engkau akan berjerih payah. Jadi memang berjerih payah, bersusah-susah di dunia adalah sebuah bagian dari kehidupan. Itulah terjadinya pergumulan dalam hidup kita. Kenapa? Karena di dalam kehidupan di dunia kita, kita manusia yang bahasa Paulus punya keinginan daging, juga punya keinginan rohani. Punya kebutuhan daging, juga kebutuhan rohani. Saya butuh makan enak, tetapi juga saya butuh untuk apa? Untuk tinggal di dalam Tuhan. Hanya pergumulan yang sering sulit kita damaikan adalah apa? Pergumulan antara keinginan dan kemauan yang tidak pernah bisa dikendalikan. Karena keinginan dan kemauan kita itu mudah sekali terangsang, mudah sekali terpicu. Melihat yang lain punya, saya pun langsung tidak merasa nyaman. Melihat handphone saya dibandingkan dengan punya orang lain, langsung handphone yang dulu saya cintai jadi tidak berharga lagi. Jadi tidak menarik lagi. Ini keinginan. Tidak bisa dikontrol keinginan kita. Dan keinginan kita bertubrukan, bergumul dengan apa? Kemampuan. Kemampuan secara fisik, secara finansial. Contoh, saya sedang mengalami kebetulan. Saya ini di usia 50-an lebih, saya ingin punya badan yang sehat, saya senang sekali berolahraga. Saya senang bersepeda. Karena keinginan saya bersepeda, saya selalu setiap hari kalau bisa seminggu 3, 4, 5 kali itu naik sepeda 30-40 kilo. Suatu saat, karena saya tidak melihat kemampuan saya setelah capek, saya setir dari Bandung, Jakarta, Jakarta, Semarang, Semarang, Jakarta. 2 hari berikutnya saya 50 km naik sepeda. Hari berikutnya saya 75 km saya naik sepeda. Kemudian saya ambruk, saya penjepitan saraf. Sampai sekarang saya sebetulnya masih sakit. Artinya apa? Ini tadi, punya keinginan yang menggebu-gebu, tapi saya tidak mau melihat kemampuan saya. Maka ini, jurang antara keinginan dan kemampuan yang tidak pernah bisa disambungkan, akhirnya sampai kepada apa? Penderitaan, nanti juga bisa sampai kepada kecemasan. Tetapi pergumulan antara keinginan tidak hanya dengan kemampuan secara fisik dan finansial, tapi pergumulan pun terjadi dengan apa? Dengan keberadaan dan situasi kondisi kita. Ini pun seringkali tidak bisa dikontrol. Banyak hal dalam kehidupan yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya, kita sudah menikah dengan orang yang kita sayangi. Pas dengan saya, waktu pacaran enak banget, jalan banget. Everything running well. Tetapi setelah 10-15 tahun, everything becoming a problem. Gitu ya. Everything running not well. Hal kecil aja bisa menjadi besar. Jadi lihat, walaupun kita sadar memulainya, startnya udah bagus banget nih, udah pacaran 5 tahun, udah persiapan perkawinan, udah ikut kursus, lah kok running kesananya tetap berat ya? Yes, itu. Ada hal-hal dalam kehidupan kita yang tidak bisa dikendalikan. Entah itu secara finansial, entah itu secara sosial, apalagi relasional. Hubungan saya dengan pasangan, hubungan saya dengan anak-anak. Di saat hubungan begitu baik, finansial tidak baik. Di saat finansial baik, relasionalnya tidak baik. Pasti. Jangan katakan bahwa ada orang yang emosionalnya bagus, finansialnya mapan, relasinya begitu seimbang, begitu sempurna. Nggak ada itu, nggak ada.
Selalu aja timbul sesuatu yang di luar dugaan. Maka pergumulan ini akan melahirkan apa? Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, iri hati, kedengkian, kejahatan, pengkhianatan, kerakusan, ketamakan, dan kesombongan. Jadi jurang antara keinginan dan kenyataan, kalau tidak didamaikan, akan menghasilkan tadi, perasaan-perasaan tadi. Kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang tanpa harapan. Ini yang mematikan hidup manusia. Ini yang membuat kita kehilangan Allah dalam diri kita. Ini yang membuat kita selalu melihat ke depan sebagai sesuatu yang tidak mungkin, tidak mungkin. Jadi seolah-olah hidup itu di tangan kita. Kita lupa bahwa hidup itu di tangan Allah, bukan di tangan Anda. Maka menarik kalau kita kembali kepada apa? Kepada perikop ayat yang kita renungkan hari ini. Yesus berkata dalam Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Saya perpanjang sekali. Tadi hanya 28. Mengatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari kita pretelin sedikit-sedikit ayat ini. Dikatakan, marilah kepadaku. Jadi ini adalah sebuah undangan dari Allah. Undangan, apakah saya siap menerima Tuhan? Apakah saya siap menerima penghiburan, menerima kelegaan, atau tidak? Jadi memang kalau Allah itu, bukan berarti Allah itu betul Allah itu total memberkati kita, tapi nyampe atau tidaknya, kena atau tidaknya, tergantung orang ini. Gitu ya. Kalau orang ini tidak mau nerima, ya mental. Sama. Allah itu sudah mengundang, marilah kepadaku. Hanya pertanyaannya, kita dapat undangan dari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan sikap seperti apa? Ini juga pertanyaan yang harus kita renungkan. Jangan-jangan saya datang kepada Bapa dengan sikap yang tangan mengepal, mau menyalah-nyalahkan Tuhan. Kok terjadinya seperti ini? Kok Tuhan itu tidak memberkati saya? Kok yang lain sejahtera, kok saya dibuat susah hidupnya? Jadi kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh kegeraman, penuh kemarahan, Anda pun akan pulang tidak menjadi pribadi yang diberkati. Kita akan tetap pulang dalam kebengisan, dalam kemarahan dan kebencian. Jadi justru kita diundang oleh Bapa untuk datang dalam kerendahan hati. Dengan kesadaran seperti yang disadarkan oleh kitab Kejadian. Karena engkau itu berasal dari debu dan kembali menjadi debu. Jadi ini tuh identitas kita gitu ya. Ini tuh jati diri kita. Kita tuh debu. Jadi kita hidup tuh hanya karena hembusan cinta Tuhan. Hembusan kasih Bapa. Jadi saya datang tidak pantas dan tidak layak dengan mengepalkan tangan ke hadapan Tuhan. Tidak. Justru saya harus datang memenuhi undangan Tuhan dengan apa? Dengan hati yang tunduk merendah. Ini kita menanggapi panggilan marilah kepadaku. Kita teruskan, kalian semua yang berbeban berat. Rupanya spesifik dalam Injil Matius ini. Jadi undangannya spesifik pada siapa? Pada orang-orang yang sedang berbeban. Jadi lihat
kita itu tidak akan pernah disembuhkan, tidak akan pernah mendapatkan kelegaan kalau kita tidak sadar pada beban kita. Kalau kita tidak mau menerima beban kita, kalau kita tidak mau jujur dengan beban kehidupan kita. Jadi memang sebelum kita dilegakan oleh Tuhan, kita harus menerima beban kita. Kita harus mengakui dengan rendah hati, ya betul Tuhan, saya punya ketakutan, saya punya kesedihan, saya punya kekhawatiran, saya punya rasa iri hati. Jadi beban itu bisa jadi beban fisik, sakit yang berkepanjangan, sakit yang tidak pernah tuntas-tuntas. Saya sering kali kalau menghadapi keluarga lalu minta mendoakan orang yang sudah mau sakramen perminyakan, saya selalu melihat orangnya gitu ya. Kalau orangnya kelihatan punya aura kehidupan, punya daya, motivasi untuk hidup kembali, saya memohon kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan, sembuhkan. Tapi kalau saya sudah melihat, aduh, selang di sana sini, begitu repotnya dia bernafas, detak jantungnya begitu lemah, saya selalu mengatakan, Bu Ibu, kepada orang-orang yang mencintai, yuk kita serahkan kepada Tuhan. Saya tidak tega dia sakit berkepanjangan. Jadi orang-orang yang ada di sekitarnya pun harus berani untuk melepaskan. Supaya beban fisik ini tidak berkepanjangan bagi orang yang sedang menderita. Jadi ada beban fisik, ada beban emosional, bisa jadi beban emosional itu beban luka gitu ya. Beban luka, beban batin, beban trauma. Atau beban juga bisa kehidupan rohani, kering, yang hidup tanpa makna. Saya sudah jauh dari Tuhan gitu ya. Saya sudah tidak merasakan lagi kehangatan hubungan dengan Tuhan. Saya hidup dengan Tuhan, beribadah itu hanya seperti legalitas saja, ngikut-ngikut doang gitu ya. Supaya tampil doang lah di binroh ini, supaya nggak disebut sebagai ateis, sudahlah muncul aja, ada aja di sini gitu ya. Tapi padahal saya sendiri tidak punya hubungan batin yang mendalam dengan Allah gitu. Maka keprihatinan Bapak Paus Fransiskus adalah apa? Bahwa orang sekarang adalah orang yang sering kali tidak lagi mempedulikan Tuhan. Sehingga kalau tidak mempedulikan Tuhan, orang berbuat dosa tidak pernah punya salah lagi gitu ya. Allah biasa aja, kenapa sih yang lain juga kayak gitu gitu ya. Jadi ini adalah orang-orang yang sudah secara rohani mati rohaninya. Walaupun dia bisa puji-pujian, bisa gitu. Dia bisa mengucapkan doa-doa, bisa. Dia bisa berdoa baik, bisa. Orang-orang seperti ini bisa berdoa baik. Tetapi batinnya tidak ada. Kosong. Tidak ada kehangatan. Bisa juga orang berbeban pada apa? Kelekatan, kenikmatan. Jadi orang yang sudah lekat dengan kedudukan, orang sudah lekat dengan pekerjaan, sudah mulai malas gerak lagi gitu. Maka kalau goyah sedikit, kalau hilang menjadi seperti hidup ini hancur berantakan. Tidak bisa apa-apa lagi. Kolaps hidup saya. Saya tidak punya pegangan lagi gitu. Seolah-olah Tuhan itu hanya membuka pintu rejeki dan pintu berkat di satu ini saja. Rasanya Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Sejauh yang saya alami. Maka kalau kita kembalikan beban-beban kita harus terima beban itu, kita harus sadarin. Dan kita kembalikan kepada firman Allah, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lihat ini, kata kelegaan. Jadi Yesus itu memang datang ke dunia untuk memberikan kasih, penyembuhan, dan damai. Jadi Yesus itu maksudnya apa? Yesus mau memberikan kelegaan, bukan berarti kita itu dituntut untuk bekerja keras lagi. Tidak.
tidak dituntut untuk tidak punya ketakutan, bukan. Yesus mau memberikan kelegaan lewat apa? Lewat sebuah persekutuan yang intim. Jadi kita memang diundang untuk merasakan dan mengalami hidup dalam kasih Tuhan. Jadi memang inti dari undangan ini adalah apa? Yesus mengundang kita untuk melakukan sebuah relasi intimasi dengan Allah, antara Allah dengan anaknya. Saya waktu mempersiapkan ini tiba-tiba muncul sebuah gambaran bahwa seperti seekor anak ayam yang terancam oleh burung elang mau disamber, anak ayam itu lari ke bawah sayap induknya. Dia diam, dia sadar, dia yakin induknya tidak akan membiarkan elang itu menyantap dan menghabisi dia. Itulah undangan Tuhan. Jadi undangan Tuhan bagi saya dan Anda adalah untuk apa? Untuk seperti seekor anak ayam tadi. Diam di dalam kepak sang induk ayam, yaitu Allah sendiri. Inilah intimitas. Inilah kedekatan. Maka intimitas dengan Tuhan akan membangkitkan sistem imun kita. Sistem iman kita untuk menghadapi ketakutan, kegelisahan, dan kecemasan yang berkelebihan, berkepanjangan, dan akhirnya mematahkan apa? Mematahkan kepercayaan dan harapan kita. Jadi kalau orang tidak punya intimitas yang mendalam dengan Allah, maka sistem imun dan sistem imannya dia untuk menghadapi gejolak tidak akan stabil. Dia selalu akan ragu-ragu dengan kuasa Tuhan. Dia akan selalu ragu-ragu dengan kasih Allah. Dia akan selalu ragu-ragu dengan apa? Bahwa Tuhan itu mampu. Bapak Ibu, saya sangat percaya akan kuasa Allah. Saya percaya dengan apa yang terjadi dengan diri saya. Saya sangat tidak layak menjadi seorang pastor. Waktu saya ingat sekali, jadi kakek saya itu punya keinginan bahwa salah satu anak atau cucunya jadi pastor. Dari begitu banyak cucu kakek yang pinter-pinter, saudaraku, dan yang baik-baik. Lah yang mau itu jadi pastor kok yang bodoh dan nakal. Dan itu pun sempat diragukan oleh kakek saya. Aduh, kalau kamu nanti jadi pastor, waduh, ngisin-ngisin nih. Jangan-jangan nanti kamu keluar, kita semua malu, gitu ya. Syukur pada Allah sampai sekarang saya masih mencintai imamat saya. Lah, kok bisa saya jadi pastor? Ya mbah, yang nggak ngerti, gitu ya. Sampai teman-teman saya pun beberapa agak ragu, oh kamu ini jadi pastor ya? Iya, gitu ya. Yang ini yang terjadi, gitu ya. Ini bukan karya Eko, karya Allah bersama saya. Allahnya yang nomor satu. Jadi di sini terjadi karena apa? Karena intimitas, karena kedekatan. Maka pada saat intimitas, pada saat saya punya hubungan batin, saya makin percaya, Karena apa? Karena intensitas pertemuan ini, karena intensitas perjumpaan dengan Sang Bapa. Dan ingat, setelah itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan, setelah sistem imun dan iman kita, sistem kepercayaan kita diteguhkan, kita tidak hanya boleh diam saja. Tidak. Yesus berkata apa? Hendaklah pikulah kruk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Jadi setelah kita mendapatkan kenyamanan dari sang induk kita, sang bapa kita, kita pun tetap dituntut untuk apa? Memikul kruk kita. Dan lihat,
Belajarlah daripadaku. Kenapa? Karena Yesus itu memikul salib dengan lemah lembut, rendah hati. Jadi sama, kita punya tanggung jawab masing-masing. Jangan katakan bahwa menjadi pastor itu enak ya, ndak nikah ya. Kata siapa? Gitu ya. Saya juga kadang-kadang iri melihat bapak-bapak pulang sudah disediakan ini itu, pulang dari pulang malam-malam udah ada semua tersaji. Saya pulang malam-malam mau makan ngangetin sendiri semuanya, gitu ya. Kalau mau keroan, nggak ada yang keroan. Saya kasih itu PPO, pinggiran pintu, gesek-gesek ke pintu, merah sendiri nanti juga gitu ya. Anda bisa minta tolong kepada kepada teman Anda. Kemarin juga saya minta mau pasang salon pas di punggung saya, malam-malam. Teman-teman saya sudah pada tidur semuanya. Ini gimana cara masang salon pas? Akhirnya saya tempel dulu salon pasnya di pintu WC. Lalu saya nempel ke pintu WC. Ya, yang nempel bukan salon pasnya, tapi solatipnya, gitu ya. Saya bergumul sendirian menempelkan salon pas, gitu ya. Jadi, saudaraku, kita punya tanggung jawab masing-masing. Maka pikulah kuk. Tuntutan Allah adalah Pikul kuk, tanggung jawab, bukan dengan menggerutu dan mengeluh, tetapi dengan dengan lemah lembut dan rendah hati. Kalau Tuhan perbolehkan beban ini, aku tanggung dengan suka hati. Ini yang disebut sebagai keikhlasan. Keikhlasan. Karena saya sadar, Bapa mana yang akan melukai anaknya? Tidak. Dia akan mendidik anaknya, bukan melukai anaknya. Ingat itu, saudara-saudariku. Maka saudara-saudariku, pada saat kita belajar memikul kuk yang dipasang oleh Allah enak dan bebanku pun ringan. Jadi kita berani memandang kehidupan, berani menatap dengan penuh Dengan penuh antusias, dengan penuh percaya. Kita ada di tangan yang tidak salah. Saya jadi ingat sebuah lagu. Saya persembahkan. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Saudaraku, kita percaya bahwa Allah itu tidak akan menyakiti kita. Allah itu justru mau menguatkan kita, menunjukkan kepada kita bahwa aku besertamu kala semuanya menjadi sulit adanya. Tuhan memberkati. Amin. God bless you all. Bye. Pertama, mengapa orang yang berpakaian tidak pantas itu ditolak ya? Tuhan menolak.
Padahal kita pernah dengar sebuah lagu rohani yang kurang lebih begini. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Jadi ternyata Tuhan itu bukan melihat rupa, Tuhan bukan melihat harta, Tuhan melihat hati kita. Kalau nanti yang masuk surga itu dilihat rupa dan dilihat harta, ya kasihan yang jelek-jelek wajahnya. Yang wajahnya pas-pasan nggak ada di surga. Lius nggak ada di surga, wajah kayak Lius. Ya. Yang miskin nggak ada juga di surga. Kalau yang dilihat itu adalah yang penampilannya bagus dan sebagainya. Tapi Tuhan itu melihat hati kita. Ya. Tentu istilah pakaian di dalam bacaan kitab suci tadi kan perumpamaan. Ya. Bagaimana kita diminta untuk mempersiapkan hidup kita sebaik-baiknya. Nah, itu saya kira penting untuk kita lihat. Mengapa? Apa yang kita pikir nanti kita pengen masuk surga bersama Tuhan, bahagia di sana, sebetulnya betul kata Romo Edi, the future is now. Jadi masa depan itu nggak jauh, masa depan itu dimulai dari sekarang. Nah sekarang yang diundang Ekaristi aja nih, ya kita nggak usah jauh-jauh ngomong surga. Berapa persen umat kita yang rajin datang hari Minggu memenuhi undangan untuk merayakan Ekaristi, bersatu dengan Tuhan secara utuh, tubuh dan darahnya masuk ke dalam diri kita, itu berapa persen? Kesimpulan saya udah keliling ke berbagai paroki, ngitung bersama seksi liturgi. Di sana kurang lebih umat itu yang datang berapa. Jadi cara ngitungnya adalah data umat berapa, misalnya 6.000. Terus misa di situ ada berapa kali? Misalnya 5 kali. Lalu kita hitung setiap kali misa berapa. Totalnya kurang lebih di beberapa paroki itu mirip. Nggak sampai 60%. Ya, 50% sekian. Umat Katolik yang terdata sebagai umat Katolik KAJ, ya ini kita ngomong KAJ dulu ya. Saya nggak tahu di keuskupan lain, tetapi itu nggak sampai 60%. Mungkin sekarang ada yang lagi bobok siang, bangunnya siang maksudnya ya. Harusnya kan tidur siangnya nanti, ini bangunnya siang. Terus juga mungkin ada yang lagi main golf, ya minggu pagi nggak ke gereja, main golf. Tapi mungkin bisa bilang, misanya nanti sore. Tapi nanti sore udah capek, tidur udahlah skip deh, minggu depan aja. Kita ada orang-orang yang selalu punya alasan, di kitab suci kan jelas ya. Ada yang punya alasan harus begini, harus begitu, sehingga tidak memenuhi undangan Tuhan. Maka Anda ini kan wajah-wajah tetap Ekaristi nih, duduknya juga sama nih. Ya, Romo Aji ya sampai mati juga di sini kayaknya duduknya nih kalau misa. Mau kemana lagi dia? Ya, Anda ini ya ini di sini sama nih. Artinya ini yang memenuhi undangan Tuhan dengan setia. Tapi kan kita juga harus melihat sekarang gereja di Eropa kosong, banyak. Anda mungkin nonton di Instagram sebuah basilika, sebuah gereja besar di Inggris itu sekarang berubah menjadi kafe. Ketika dulu itu menjadi gereja, menjadi basilika tempat misa, nggak ada yang datang. Tapi ketika abrakadabra diubah jadi kafe dengan suasana gereja, ada altarnya loh. Jadi jangan dikira altarnya udah nggak ada, altarnya juga ada di depan. Itu ternyata gerejanya jadi rame ketika jadi kafe. Ini kan suatu tanda tanya menarik. Kenapa gereja di Eropa bisa kosong seperti itu? Ya, syukur pada Allah kita gereja di Indonesia masih gayeng, masih rame. Ada yang lektor-lektris, ada yang kur, walaupun hari ini kurnya nggak datang ya. Baru kita puji Indonesia masih ramai ada yang kur. Ini paduan suaranya dadakan ini. Ya, karena petugas kurnya nggak datang. Mungkin itu ngikutin ayat kitab suci. Ya, jadi nggak datang dia. Tapi masih misdinar di paroki-paroki masih banyak. Maka
Saya kira puji Tuhan ketika kita mulai mewujudkan kerajaan surga di dunia ini dengan memenuhi undangan-undangan. Undangan-undangan untuk apa? Untuk mengejar kekudusan kita. Lalu pertanyaan saya yang kedua ya, kenapa ini pada nggak datang diundang raja? Berdasarkan, ini ada 3 tokoh sebetulnya di situ dalam kisah itu. 1 yang mengundang, 2 caranya mengundang, 3 itu adalah yang diundang. Mengenai orang yang mengundang, biasanya makin tinggi levelnya orang yang mengundang, itu biasanya kita akan makin cepat memenuhi undangan dia. Karena kita memandang ini orang terhormat. Ya. Misalnya, Romonofrin, kalau diundang oleh Bapak Presiden Jokowi untuk main saksofon di Istana Negara misalnya, semua acara pasti dia batalin. Pasti dia batalin. Romoyus, saya ada undangan main saksofon bersama Pak Presiden Jokowi di Istana Negara. Mengapa semua acara dibatalin? Karena yang mengundang adalah orang terhormat, orang yang pangkatnya tinggi, pejabat, punya banyak uang. Tapi kalau misalnya dalam rangka ulang tahun Romo Edi, Romo Nofrin mau nggak main saksofon dalam rangka ulang tahun saya? Aduh, saksofon saya rusak. Aduh, saya ada undangan ini. Saya mau ketemu tante ini makan di Plaza Senayan. Nah, maka undangan dari orang miskin ini itu ditolak karena dia bukan pejabat, bukan siapa-siapa. Ya. Karena apa? Ini sosok yang mengundang itu penting dan tergantung relasinya dengan yang mengundang. Kalau relasi kita itu, 1, makin tinggi jabatannya makin kita mau datang. Tapi yang kedua, relasi kita dengan yang mengundang itu bagaimana? Kalau relasi kita itu dekat, sayang, ya, hormat, ya, walaupun dia nggak punya jabatan, walaupun dia nggak punya uang, dia tetap mau datang. Maka saya kira prinsip ini, kita melihat Tuhan itu untuk kita siapa? Apakah memang sungguh-sungguh kita sayang? Apakah dekat di hati kita? Atau kita datang hanya ketika kita butuh Tuhan? Nah, ini tergantung relasi kita dengan Tuhan. Nah, pertanyaan berikut, cara mengundang. Kenapa ini pada nggak datang? Mungkin cara mengundang. Saya dengar dari beberapa pengantin ya. Saya sih nggak tahu rasanya itu, karena kan nggak pernah ngundang-undang pengantenan ya. Katanya pengantin-pengantin itu kalau tamu-tamunya mau datang, you harus datang sendiri ke setiap orang-orang itu. Jadi harus keliling. Om tante ini itu didatangin dan undangannya dikasih langsung. Makin kita kasih langsung undangannya, itu biasanya orang yang diundang akan makin gak enak dan akan datang ke pesta kita. Nah, raja ini kan ngundangnya nggak pakai, dia nggak datang sendiri. Pakai ajudannya, undanglah semua orang dan sebagainya. Nah, mungkin lalu diundangnya itu nggak berdasarkan nama. Maka saya kira kalau kita diundang langsung dan juga by name, Romo Aji, Romo Edi, Lius, Him, langsung dapat undangan dari Tuhan, malam ini menghadap Tuhan misalnya. Maka mau nggak mau harus datang karena udah by name, ya. Tapi kalau misalnya random, nggak ada nama, ya, maka lalu ya kita ngeles-ngeles saja tuh, ya, karena mungkin bukan saya nggak diundang, mungkin cara mengundang, ya. Maka saya kira ini mungkin penyebab juga tamu-tamu itu nggak pada datang. Nah, sekarang siapa yang diundang itu tentang diri kita. Sejauh mana memang kita sungguh-sungguh pantas untuk masuk ke dalam undangan Tuhan itu. Ya. Nah, tadi Romo Edi sudah membahas itulah. Tapi saya kira yang menarik, ini kan undangan untuk kerajaan surga. Dan kerajaan surga itu diumpamakan pesta. Harusnya kita pada pengen lah masuk dalam kerajaan surga. Cuma repotnya, kalau kita ditanya, apakah Anda rindu masuk dalam kerajaan surga? Jawabannya pasti rindu. Ada lagu kan? Aku rindu akan Tuhan. Pokoknya tentang Tuhan tuh kita rindu. Atau lagu lain. Lebih baik
satu hari di pelataranmu di surga, daripada 1000 hari di tempat lain di dunia. Itu lagu doang tuh. Kenyataannya nggak gitu. Kita lebih seneng di dunia. Suruh pengen ke surga, ibu mau ke surga? Boleh berangkat duluan kalau mau ya. Kita mungkin ke surga itu tarsok-tarsok. Kenapa? Dunia ini menawarkan kenikmatannya. Ya. Tetapi inilah kemampuan kita manusia, membayangkan surga berdasarkan apa yang kita pengen. Ya. Kalau kita bayangkan di dunia ini yang enak itu adalah makan-makan, pesta, maka kita bayangkan surga itu adalah pesta meriah. Karena apa? Kita pikir di dunia yang enak itu adalah makan-makan. Kalau yang kita pikir yang enak di dunia itu adalah kawin, maka lalu orang berpikir nanti kalau mati kita dapat 9 bidadari di atas. Ya. Maka karena apa? Yang dipikirkan yang enak itu nikah, punya keluarga. Padahal Tuhan bilang di surga nanti tidak ada yang kawin dan dikawinkan. Kalau di dunia ini kita terbatas, mau ke sana kemari kok, apalagi yang sudah sepuh-sepuh ya, itu sudah susah ke sana, susah ke sini. Maka yang bayangkan di surga nanti, kayak Romo Aji nih, saya yakin, beliau bayangannya surga itu nanti bisa terbang. Kenapa? Karena di surga, di dunia ini terbatas. Dengan sakitnya, dengan ketuaan kita terbatas ke sana kemari. Maka konsep kita dengan surga, kita itu nanti di surga kita bisa terbang kemanapun kita mau. Seperti malaikat. Ini tentang kerajaan surga, itu saya kira bisa-bisanya kita aja membayangkan. Kerajaan surga seumpama ini, seumpama itu. Tapi nanti persisnya kayak apa, saya juga nggak tahu. Ya. Pokoknya itu suatu suasana yang bahagia, katanya begitu. Bahkan ada yang nanya kepada saya, Romo, surga itu di atas atau di bawah? Api pencucian di mana? Di kiri atau di kanan? Neraka di bawah kali Romo ya? Aduh Pak, Bapak nanti masuk duluan aja. Kalau Bapak udah tahu, baru kasih tahu saya. Gelap, saya bilang. Saya nggak tahu surga itu di atas, bayangan kita ya yang bagus itu di atas, yang jelek itu di bawah, itu bayangan kita kan. Maka lu surga itu di atas, neraka itu di bawah. Nah ada yang bingung, api penyucian di mana? Nah saya kira ini bagian dari usaha kita untuk membayangkan misteri yang tidak kita mengerti itu. Maka paling baik daripada kita bingung ya, lebih baik kita hidup baik aja setiap hari ya. Kita ciptakan surga di dunia ini. Makan bersama, lalu juga berbuat baik, nolong orang, jangan jahat mulutnya, jangan judes, ya, jangan nyakitin orang. Ya kalau punya rejeki yang agak lebih berbagi, senangkanlah orang lain satu dengan yang lain, maka kita sudah menciptakan surga. Nanti persisnya surganya kayak apa, kita tunggu pada saatnya tiba. Ya, itu mungkin bisa digunakan untuk renungan kita pada minggu ini. Pengumuman. Hari Kamis sampai Minggu itu rombongan HHO, Happy Healthy Holy ke Manado akan berangkat. Nah, Kamis pagi Romo Aji masih bisa misa di sini ya, Kamis pagi. Jumat, Sabtu, Minggu nanti akan menyesuaikan misa kita di Manado. Jumat, Sabtu, Minggu ya. Kecuali Minggu nanti di sini mungkin jam 7 tetap ada misa Yesus. Kita cari Romo tamu bersama Romo Aji nanti siapa yang bisa. Hari Minggu tetap ada misa di sini, tapi online juga ada misa di Manado ya. Jadi misa harian apa Romo Aji sanggup tiap hari Jumat, Sabtu, Minggu 4 hari nanti kita lihat deh ya. Yang jelas Kamis Romo Aji masih misa di Kapel Angelus. Minggu Romo Aji akan misa di sini bersama Romo tamu, tapi Jumat dan Sabtu nanti nunggu pengumuman Romo Aji. Tapi yang pasti ada siaran langsung misa dari Manado ya. Misalnya Kamis sore itu misa jam 4:30 sore waktu Manado ya, berarti 3:30 waktu sini bersama Uskup Manado Monsignor Roli Untu di sebuah bukit
yang bagus memandang laut kota Manado. Itu ada kapel baru yang mau diresmikan, itu kita misa di sana. Nanti Jumat paginya misa di sebuah sekolah di bawah Gunung Lokon. Jadi view-nya itu Gunung Lokon. Ada kapel yang bagus juga. Hari Sabtu misanya di pulau. Ya. Hari Minggu misanya di hotel. Ya, karena kita nggak udah mau pulang lah. Jadi jam-jamnya nanti akan diumumkan oleh Romo Aji pada hari Kamis itu ketika misa. Itu pengumuman mengenai kepergian kami ke Manado. Mohon doa supaya semuanya selamat dan tidak kekurangan apapun. Semua peserta HEO juga tolong siapkan fisik, minum vitamin, sehat, makan yang cukup, lalu juga persiapkan apa yang mau kita bawa dalam perjalanan itu. Terima kasih kepada semua petugas liturgi, lektor-lektris, kur dadakan, cabutan, entah dari mana ini, campur-campur, ya, dan juga semua yang terlibat dalam Ekaristi ini.